Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu Maksud saya bukan itu, Bang. Ya kan Katanya Anda tanya tadi. rasul-rasul. Saya nggak lari ke situ. Bukan murid, yang maksud saya bukan murid begitu. Para rasul-rasul yang mencatatkan tentang ini. Nah, kenapa cuma Matius yang mencatatkan, Bang? Kenapa Markus, Lukas, Yohanes kemana mereka? Kalau untuk itu ya jangan tanya ke saya. Bang, bukankah 4 gospel ini adalah menjadi saksi, Bang, tentang perjalanan Yesus? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Anakku yang sangat aku kasihi, dialah yang menyenangkan hatiku, taatilah dia. Mendengar suara itu, bertiga sangat ketakutan dan sujud dengan muka. Tapi Yesus mendekati, menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mereka membuka mata, mengangkat kepala, hanya Yesus sendiri yang mereka lihat. Nah, jadi Elia kemana? Jadi di sini menyatakan bahwa Musa dan Elia ada. Ya, Musa dibangkitkan, ya. Dan para rasul pun menulis ini memberikan kesaksian, ya, bahwa mereka melihat Musa dan Elia dalam ayat yang ketiga. Bang, sebentar dulu, Bang. Sebentar dulu, Bang. Ya, kenapa, Mbak? Musa dibangkitkan di mana, Bang? Nah, kalau Musa nggak dibangkitkan, kenapa Musa ada bertemu dengan Yesus di taman situ? Maaf, Bang, ya. Ini maaf sekali. Maaf sekali ya, Bang. Boleh saya katakan ini adalah jadi cerita halu. Coba Abang buka Matius 27 nomor 50 sampai 53. Apakah kebenaran tentang catatan Matius ini benar atau tidak yang soal cerita itu? Coba Bang buka, Bang. Izin. Di mana, Mbak? Di mana? Matius 27 nomor 50 sampai 53. Nomor 50 sampai 53. Yes. Saya baca. Oke, saya baca ya. Tidak ya? Oke. Coba dibaca, Bang. Oke. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Terus? Ayat 52. Yes. Dan kuburan-kuburan terbuka. Tunggu motor keras ya. Ya. Kuburan terbuka. Ada kedengaran suara motor keras. Apa? Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, itu betul nggak ada orang-orang kudus pada waktu itu bangkit, Bang? Iya, benar. Siapa saksi yang melihat orang-orang kudus pada waktu itu bangkit, Bang? Nah, ini ditulis dalam Injil Matius. Bang, orang-orang kudus itu siapa, Bang? Itu banyak loh, Bang.
Ya, orang-orang kudus, kata dari kata kudus adalah yang diasingkan oleh Tuhan atau menjadi milik Tuhan ya. Bang, sekarang begini bang, abang. Milik Allah ya, milik Tuhan, milik Allah ya. Gimana? Coba abang, Ya. coba abang baca ya. Pada waktu kebangkitan Yesus, ternyata ada juga yang bangkit massal, yaitu orang-orang soleh. Terjadi gempa bumi yang hebat, tabir bait suci terbelah dua, bang. Nah, sekarang orang-orang kudus itu masuk ke kota Yerusalem, menampakkan diri dan banyak orang melihat mereka. Secara ini bang, secara sejarawan, ada nggak yang mencatat terjadinya kebangkitan massal, bang? Ada nggak bukti terjadinya bait suci itu terbelah dua, bang? Bait suci mana yang sampai sekarang kita lihat kita lihat bentuknya, bang? Atau kita lihat Fisiknya. seperti rangkanya? Nah, ada nggak bisa menunjukkan? Coba abang cari. Pada waktu terjadi kebangkitan, sejarawan menunjukkan ini adalah bait suci yang terbelah. Itu terjadi gempa bumi loh, bang. Makanya saya bilang ini catatan Matius ini boleh nggak saya katakan catatan yang halu? Hanya Matius yang mencatatkan terjadinya gempa bumi yang hebat. Kemana Markus, abang? Markus mencatatkan tentang kebangkitan Yesus. Lukas mencatatkan tentang kebangkitan Yesus. Yohanes mencatatkan tentang kebangkitan Yesus. Tetapi tidak pernah mencatatkan tentang terjadinya gempa bumi hebat dan orang-orang soleh pada waktu itu bangkit. Kenapa hanya Matius? Jadi gini ya, Oke. Mbak. Jadi gini Mbak, kalau kita berdiskusi dan kalau Mbak sudah katakan bahwa Injil Matius ini adalah buku yang ini menurut Mbak ya adalah buku yang tidak benar, ya saya sudah tidak lagi bisa. Benar, bang. Bisa Saya bukan tidak gimana, Mbak? mengatakan benar. Coba ralat dulu. Bisa nggak saya mengatakan bahwa catatannya ini adalah catatan halu? Karena 3 Injil, 3 Gospel tidak mencatatkan tentang kebangkitan massal. Jadi gini ya, Oke. salah tentu salah kalau Mbak mengatakan bahwa ini kitab Injil Matius adalah kitab yang halusinasi ya atau cuma hayalan dongeng lah arti dari halusinasi itu. Itu salah ya. Bisa bang buktikan orang-orang soleh itu pada waktu itu bangkit? Ada yang mencatatkan sejarawan. Ya. Jadi orang-orang ini berdasarkan kitab ini ditulis bangkit dan ada banyak saksi yang melihatnya. Salah satu para rasul-rasul ini yang menulis. Ya. Mereka menjadi saksi Bang, tentang rasul mana yang menulis abang? Jangan terlalu panjang kita abangku. Rasul mana Ini yang maksud- menulis? Ini salah satunya Matius ya. Ya, sejak kapan Matius ini jadi murid Yesus? Matius kan dipanggil Yesus menjadi murid Yesus. Nah, sejak kapan Matius ini? Aduh, sejak kapan? Bukan. Oke, saya lihat ya ayat yang saya berikan ayatnya ya. Oke. Dalam Matius pasal 9 ayat 9, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu Maksud saya bukan itu, Bang. Ya kan Kata Anda tanya tadi. rasul-rasul. Saya nggak lari ke situ. Bukan murid yang maksud saya bukan murid begitu. Para rasul-rasul yang mencatatkan tentang ini. Nah, kenapa cuma Matius yang mencatatkan, Bang? Kenapa Markus, Lukas, Yohanes kemana mereka? Kalau untuk itu ya jangan tanya ke saya. Bang, bukankah 4 gospel ini adalah menjadi saksi, Bang, tentang perjalanan Yesus? Ya benar. Nah. Jadi, Nah, ya kenapa? Jadi, aku ya kedengaran lagi ribut. nggak apa-apa. Jadi, 4 Injil ini, Gospel Injil ini memberikan kesaksian intinya tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ya. Ya. Nah. Itulah. Nah, gimana? Kan benar kan? Di 4 Injil ini menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus ya.
Bang, kita larikan lagi ke Matius 17 ya. Dikatakan di sini begini, Bang. Ini muridnya ada berapa, Bang? 6 hari kemudian Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus, pergi berempat saja ke atas suatu gunung yang tinggi. Matius berarti ikut apa enggak? Itu sampaikan murid-murid ya. Bang, saya tanya, Matius ikut apa enggak? Kalau di situ tulis apa, Mbak? Kalau di situ ditulis Mbak apa? Mbak baca itu ditulis apa, Mbak? Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Cuma mereka bertiga, ditambah Yesus. Oh ya. Oke, jadi itu tentang peristiwa ketika Yesus ke gunung ya, naik gunung ya, tentang tadi Nabi Elia Ya, dan yang bertemu dengan Musa dan Elia. Matius Ya, ikut ya. Bang. Ya, di situ jelaskan ya tiga orang itu. Jadi Matius Tiga ikut orang. apa tidak, Bang? Berarti tidak. Tidak. Oke. Ya. Sekarang kita baca lagi. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, luar biasa Tuhan, indah sekali kita berada di sini. Saya akan membuatkan 3 pondok di sini, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia. Kan begitu. Sementara Petrus masih berbicara, tiba-tiba awan putih yang sangat terang turun dan menutupi mereka. Dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi. Ini siapa yang ngomong, Bang? Itu Allah Bapa ya, legitimasi Allah Bapa kepada Yesus. Ya. Apakah saya bisa mengatakan Yesus berbohong, Abang? Ketika dia mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Yesus tidak berbohong. Lah, tapi ini murid-muridnya juga mendengar suara Bapa. Tidak ada yang bisa mendengar suara Bapa katanya, kecuali Yesus. Khusus untuk memberikan kesaksian kepada Yesus, legitimasi dari Allah hanya pada peristiwa saat itu. Ya. Bang, berarti begini, Bang. Makanya saya katakan Yesus tidak konsisten. Kenapa dia mengatakan suaranya tidak bisa kau dengar, rupanya pun tidak bisa kau lihat. Makanya dia diutus. Makanya dikatakan tadi yang Abang buka di Perjanjian Lama, telah kutaruh firmanku ke dalam mulutnya. Artinya apa? Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima firman. Hanya Yesus yang bisa mendengarkan suara Bapa. Makanya dia katakan kepada murid-muridnya, suaranya itu tidak bisa kau dengar, dan rupanya pun tidak bisa kau lihat. Terus kenapa di sini Matius mencatatkan yang rupanya dia tidak ada di tempat kejadian? Dia mengatakan bahwa murid-muridnya yang 3 itu mendengarkan suara Bapa. Berarti Yesus tidak konsisten. Satu. Atau yang kedua, bolehkah saya mengatakan Matius yang jadi halu? Oke, saya jawab ya. Silakan. Yang pertama, beda ceritanya tentang yang Yesus katakan itu. Jadi, ada juga di perkataan lain yang Yesus katakan dalam Yohanes pasal 5 ayat 37. Ya, Bapa yang mengutus aku, Yohanes pasal 5, Mbak, 5 ayat 37. Ya. Di situ Yesus katakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Ya, yang Mbak baca tadi, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak kamu tidak pernah kamu lihat ya. Di dalam Yohanes juga pasal 8 ayat 18. Jadi khusus untuk memberikan kesaksian, Yesus mengatakan Bapa bersaksi tentang aku, karena Yesus katakan bahwa Yesus tidak membutuhkan. Oke, silakan. Oke, Jadi gini ya Mbak, jadi gini Mbak, Ya. ketika Mbak membaca tadi ayat yang di bawahnya itu, kita kan harus baca dulu ayat satu kalimatnya ya, yang di atas itu ya. Ya, jadi Bapa yang bersaksi tentang aku, ada di keterangan sebelumnya Yesus mengatakan Bapa yang bersaksi tentang aku. Kalau Bapa tidak bersaksi kepada tentang Yesus, berarti Yesus berbohong. Tetapi kan benar terjadi. Bapak bersaksi kepada siapa? Itu yang tadi kita sedang bacakan tadi, telah bacakan tadi kepada para murid ya. Berarti Bapak bersaksi. Jadi 2 kali. Bapak bersaksi Jadi dalam Alkitab kepada 3 muridnya. Memberikan kesaksian ya. Jadi ada 2 kali peristiwa legitimasi Allah memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus sebagai anaknya ya. Dan muridnya Oke. mendengarnya.
Ya, ya dengar. Tetapi khusus untuk legitimasi itu saja. Selanjutnya, mereka tidak dapat melihat Allah dan mendengar lagi. Tetapi khusus untuk memberikan keterangan kepada umat-umat Allah bahwa Yesus Kristus ini adalah anak Allah langsung dari Allah sampaikan. Ya. Dan dengarkanlah dia. Makanya umat-umat Allah, umat Kristen harus mendengarkan Yesus Kristus ini. Sesuai dengan ayat yang sudah Oke, dikatakan sekarang tadi. saya tanya. Oke, saya terima jawaban itu. Sekarang saya tanya. Ketika 3 murid yang mendengarkan suara Bapa, kenapa cuma Matius yang mencatatkan? Waalaikumsalam, Ekui. Kenapa cuma Matius yang mencatatkan, Abang? Ini ada 4 gospel, yang dimana 4 gospel ini menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Hanya Markus yang tidak menceritakan tentang kelahiran Yesus. Di catatan Markus tidak ada kelahiran Yesus. Tapi 4 gospel ini sebagai apa? Landasan keimanan kalian tentang sejarah kelahiran bahkan sampai kematian Yesus. Kenapa hanya Matius yang menceritakan bahwa 3 muridnya bisa mendengarkan suara Bapa? Dalam kitab Markus juga disampaikan itu, Mbak. Jadi dalam kitab Markus juga. Inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Jadi bukan cuma di Matius, Mbak, ada juga di kitab Markus. Oke, saya buka. Markus berapa? Pasal 9 ayat 7. Oke. Aduh, enggak nyambung. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasih, dengarkanlah dia. Jadi ada juga, Mbak, bukan cuma di Matius ya. Dulu sebentar ya. Ya, silakan. Dalam Lukas juga ada, Mbak. Bentar, satu-satu. Oh ya, maaf ya, silakan. Iya, oke. Bang Adi, Assalamualaikum. Ada sudah dapat, Pak? Bang Andi, Assalamualaikum. Markus 9 ayat 7, Mbak. Dulu sebentar dulu ya. Ini dikatakan begini ya. Dapat kita baca ya dari 7 ya. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ya. Di kitab Lukas juga ada tertulis dalam Lukas 9. Sebentar bang. Dan Iya, sekonyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Mana di sini dikatakan murid-murid yang mendengar suara Bapa? Di ayat 7 itu suara Bapa. Coba Mbak cermati baik-baik, Mbak. Coba baca bang. Dari 6. Oke. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi. Di mana murid-murid yang mendengar suara Bapa? Jadi menurut Mbak, maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Siapa yang katakan itu, Mbak? Loh, sekarang di mana mereka mendengarkan suara Tuhan? Nah, ini bunyinya, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu suara siapa, Mbak? Nah, itu suara Bapa. Di mana di situ katanya mereka tuh mendengar suara Tuhan tuh di mana? Ini kan ditulis, itu ada tanda kutipnya ya. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Suara ini keluar dari awan yang turun ya. Nah. Datanglah awan ya. Nah, Paham nggak sih pertanyaan saya, Bang? Coba ya. Tunggu dulu ya, Bang. Kita baca. itu kan suara Bapak, itu kan suara Bapak. Gini loh Mbak Nora, izin ya. Jadi di Yohanes 5:37
Bisa dibacain dulu Mbak Nora. Yohanes 5:37. Biar ada poinnya nih. Habis ini lanjut ya. Ya, Yohanes 5. 37. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke. Artinya suara Bapak itu tidak pernah didengar. Pertanyaannya Mbak Nora adalah, kok ada suara Bapak kedengaran di bumi? Siapakah yang mendengarkan suara Bapak ini? Dan dia menuliskan, itu loh pertanyaannya. Kan Nah, begitu itu. ya? Silakan dilanjutkan kembali. Siapa bang? Sementara Yesus tidak mengklaim bahwa itu adalah suara Bapa juga. Di mana catatan Yesus mengklaim itu suara Bapa? Silakan bang. Terdiam karena data. Iya kan di Yohanes 5:37. Itu data suara Bapak tidak bisa didengar. Tiba-tiba waktu Yesus dibaptis suara Bapak kedengaran. Siapa Makanya- yang mendengarkan itu? Macet. Makanya saya bilang Bang Handi, berarti Yesus tidak konsisten dengan pernyataannya. Tapi dia bilang konsisten. Terus pada waktu inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Ini siapa yang ngomong? Kita buatlah Bapak. Kok bisa sampai didengar gitu loh? Kok diam sih, Mak? Ternyata Gara-gara gua ngomong ternyata nih. awan bapaknya selama ini. Yang kita tahu-tahu awan, ternyata dibilang bang apa itu. Aduh, kacau juga. Memang kalau dilihat Bible ini saling bersangga satu sama lain. Iya. Karena suara Tuhan itu memang nggak bisa didengar manusia. Jadi suara Tuhan itu dia dibawakan oleh malaikat yang menyampaikan ke manusia. Artinya Tuhan itu berfirman. Firman itu dibawa oleh malaikat, disampaikan ke nabinya di muka bumi. Bukan suara Bapak dari surga kedengeran gede banget pakai speaker apa itu ya? Inilah anakku yang kukasihi. Kedengaran semua dong. Nah, itu maksudnya. Ini penulis kok bisa begitu? Mengaku suara Bapak. Ini jangan-jangan bukan suara Bapak. Jangan-jangan suara siapa gitu loh yang kedengaran di sana. Ada lagi apa itu Roh Kudus seperti merpati di awan. Ini kayaknya ada tendensi Romanya gitu. Ada sesuatu gitu loh ya. Tapi is oke lah, itu iman kamu bro. Kita nggak mau menyinggung iman kamu di sini, tapi Mbak Nora berdasarkan data. Itu sih dari saya. Lanjut. Oke, saya jawab ya. Iya, silakan. saya juga di sini nggak mau memaksa saudara-saudari ya, karena saya juga hanya mempertanggungjawabkan kebenaran Alkitab yang saya dapatkan, kami orang Kristen miliki ya. Dalam Yohanes ini ya, dalam kitab Injil, jadi terang-terang benerang ya, bahwa ya wow, hujan wow. Oke. Nggak jadi. Oke, jadi dalam Alkitab ya hujan. Maaf, di tempat saya hujan. Abang menderita kali kau. Hujan lagi. Tapi cuman Kristen yang beradab itu cuman kau, Bang. Gunakan nanti yang di bawah. Nggak jadi. Sekarang saya teruskan ya. Saya teruskan, oke. Oke. Saya takut nanti sebentar saya. Oke. Jadi dalam Yohanes pasal 5 ayat 37 ini, Yesus sementara berbicara kepada siapa? Saudara-saudari tahu? Apakah kepada murid yang mendengar suara itu atau kepada orang lain? Saya langsung saja ya. Jadi dalam peristiwa Yohanes pasal 5 ini, Yesus sementara berbicara dengan orang-orang Yahudi ya.
pada saat itu ya, Lu pikir Yesus berbicara sama orang Indonesia? Orang Yahudi lah, orang diutus untuk di sana kok. tapi Anda mengkonfirmasinya kembali ya, menyetujuinya ya. Jadi saya tanyakan kembali, yang mendengar suara Bapa siapa? Pertanyaannya bukan itu. Yohanes 5:37, menurut Yesus, suara Bapak bisa didengar apa kagak? Silakan. Jadi gini, Oh, jadi jadi gini. gini. Contoh ya, saya berbicara dengan Mbak ini ya, dan saya berbicara dengan Anda. Sementara saya berbicara dengan Mbak ini, terdengar suara dari Bapak saya. Mbak ini dengar. Ya. Tetapi ketika saya berbicara dengan Anda, kan Anda bukan orang yang mendengar suara Bapak saya. Mbak itu yang mendengar. Jadi saya mendengar, saya menyampaikan kepada Anda tidak mendengar suara Bapak saya, ya. Terus yang mendengar suara Bapak di sana siapa? Itu Mbak yang saya maksudkan contohnya. Kok Ya. saya dipanggil Mbak ya? Bukan itu Mbak yang kami saya. Ini laki-laki loh Bang Hadi ini. Betul-betul lah Bang Al. Enggak Bang, maksud saya bukan Anda. Ini yang di samping saya ini, yang gambarnya besar ini. Itu Enggak, maaf begini ya. Bang. Nah, Begini ya. Bang. Ya, silakan ya. Yang makanya dibilang Bang Handi gini, ini datanya Kristen, kitabnya Kristen ini saling berbenturan, Abang. Kalau Abang mengatakan, ya, murid-muridnya dari 12 muridnya ada 3 murid yang bisa mendengarkan suara Bapa. Bagaimana ketika terjadinya pembaptisan, Bang? Ya, itu Pada peristiwa. waktu terjadi sebentar, Bang. Sebentar, Ya, Bang. ya, Pada ya, waktu terjadi pembaptisan, siapa yang bisa mendengarkan suara dari langit? Itu bisa dibaca. Iya, Dalam- kita udah tahu ini, kita udah tahu Bang. Siapa yang bisa mendengarkan suara dari langit, Bang? Pada waktu terjadi pembaptisan. Lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17 ya. Itu dalam Ya. pembaptisan. Ya. Peristiwa pembaptisan Yohanes ya, membaptis Yesus ya. Ya. Nah, Nah, itu pada waktu itu rame apa enggak, Bang? Orang Yahudi di situ semua. ya, orang Yahudi kan ada, tetapi tidak semua yang ada ya. Kan nggak semua Iya. bangsa Yahudi berkumpul di situ. Betul, Bang. Mereka bisa ada suara dari langit yang bisa mereka dengar apa enggak? Buktinya ini ditulis. Itu ya yang pertama. Berarti pada waktu Bapak ngomong, pada waktu terjadi pembaptisan, bukan hanya murid-muridnya saja yang bisa mendengar suara dari langit. Ternyata orang lain juga bisa dengar, betul? Yohanes Pembaptis ya. Tetapi Bang. ayat 14. Tetapi Tanya yang saya, Bang. Waktu Ya. terjadi pembaptisan, suara dari langit bisa didengar semuanya selain dari murid Yesus apa enggak? bisa didengar Nah, di itu tempat sudah poin siapa-siapa satu. yang berkumpul di situ ya. Ya, oke. Selain dari murid Yesus, ternyata bisa mendengar suara Bapa. Itu poin 1. Nah, yang berikutnya, tadi Abang menunjukkan data di mana 3 murid Yesus juga bisa mendengar suara Bapa, betul? Ya. Nah, sementara di dalam Yohanes 5 nomor 37, Yesus mengatakan tidak ada yang bisa mendengar suara Bapa. Makanya Yohanes 17 nomor 8, hanya Yesus yang menerima firman, Abang. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah kusampaikan kepada mereka. Kalau 3 muridnya bisa mendengarkan suara Bapa, kenapa hanya Yesus yang menerima firman? Hanya Yesus yang menjadi utusan. Kenapa nggak murid-muridnya juga mendengarkan suara Bapa? Kenapa mesti Yesus menerima firman dan menyampaikan kepada murid-muridnya? Makanya saya bilang, kalau kita pakai logika begini, Bang. Kalau presiden bisa langsung ngomong sama Abang, ngapain dia mengirim utusan sama Abang? Kalau tuh juga Abang bisa, gitu loh. Sementara utusan yang dikirim oleh presiden itu rumahnya di samping Abang. Langsung aja ke rumah Abang. Kenapa harus melalui Yesus? Karena apa? Karena Yesus sudah mengatakan suara Tuhan itu tidak bisa didengar. Kalau Abang bilang, oh buktinya ini tertulis. Kalau gitu Yesus tidak konsisten. Kalau begitu juga Bapak juga tidak konsisten. Kenapa?
Kenapa cuma hanya 3 muridnya bisa mendengar? Atau kenapa ternyata semua juga bisa mendengar suara Bapa dari langit ketika terjadinya pembaptisan? Ini makanya dibilang saling bertabrakan. Ketika abang bilang mengatakan ini benar, saya akan mengatakan lagi Yesus tidak konsisten karena suaranya tidak bisa didengar. Di mana Mbak tertulis bahwa suaranya tidak bisa didengar, suara Bapa? Loh, Yohanes 5 nomor 37 tadi. Saya baca ulang ya, karena di situ nggak ditulis Mbak tentang suaranya tidak bisa didengar, bukan seperti itu tulisannya Mbak. Baca. Nah, kata situ, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ini Yesus sementara berbicara dengan orang Yahudi pada saat itu Mbak. Jadi bukan tidak bisa Kalau didengar. begitu pada waktu pembaptisan, suara dari langit ada nggak? Ada. Kedengaran nggak sama orang-orang di situ? Kedengaran. Ya udah, berarti nggak konsisten. Enggak, ulangi Mbak, saya cermati ya kata saya. Di sini nggak menyatakan bahwa suara Bapa tidak bisa didengar, bukan begitu bunyinya. Loh, bagaimana bunyinya? Yesus mengatakan kamu tidak pernah mendengar suaranya. Yesus Suara sementara siapa berbicara. itu? Suara Bapa kamu tidak pernah mendengar. Yesus berbicara kepada orang Ya, lain, sama Bang. siapa? Kepada orang lain ya. Kepada orang lain ya. Loh, itu. Kamu bukan tidak pernah orang lain, mendengar itu murid-muridnya. suaranya. Baca dong. Mbak Itu baca lu ayat, murid-muridnya. Mbak baca lu ayat sebelumnya. Peristiwa Tuh, yang terjadi. Bentar bang, ini bang sebentar ya. Ya. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Maka Yesus menjawab mereka. Katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya Anda tidak dapat mengerjakan. Mereka ini siapa bang? Orang-orang Yahudi, lihat di ayat yang 18 Mbak, ayat 18. Orang-orang Yahudi bukan murid-murid Yesus ya. Lihat ayat sebelumnya, Orang ayat itu keluar dan 18. menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang benar. Yesus. Karena Jadi orang Yahudi ya, bukan murid Yesus ya, Yesus berkata. kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Ya. Jadi kepada Sebentar orang-orang dulu. Yahudi Sebentar. disampaikan Sebentar dulu. Ya, Sebentar silakan. dulu. Ya. Nah, ketika terjadi pembaptisan, orang-orang mana yang pada waktu di situ, Bang? Intinya bukan orang-orang ini ya. Intinya bukan orang ini. Pada Karena waktu terjadi pembaptisan, orang-orang mana yang pada waktu di situ, Bang? kan orang Yahudi banyak ya Mbak. Tetapi peristiwa ini Saya terjadi bertanya, pada waktu di Kolam terjadi Bethesda. pembaptisan, Bang, jawab aja begitu, Bang. Pada Tunggu, waktu saya jawab. terjadi pembaptisan, orang-orang mana yang pada waktu itu, Bang? Oke, saya jawab ya. Dengar dulu ya, jangan langsung potong ya, Mbak. Jadi, peristiwa Yohanes pasal 5 ini itu peristiwa di kolam Bethesda ya. Tentang Yesus menyembuhkan orang yang ada di kolam Bethesda. Dan peristiwa di baptisan itu orang-orang yang lain ketika baptisan Yohanes. Bang, Jadi ini dia dibaptis di mana, Bang? Ya, Yesus oke, dibaptis ini di mana, Bang? Aduh. Sungai Yordan, Nah, Sungai Sungai Yordan. Yordan itu terletak di mana, Bang? Tunggu dulu, jangan dulu ke sana, kita jelaskan ini. Nanti kamu putar-putar lagi, Oh, Bang, putar-putar nggak lagi. boleh begitu dong, Bang. Biar kita Tunggu, saya tahu jelaskan. yang hadir Ya. pada waktu itu orang-orang mana, Bang? Ya, jadi orang-orangnya berbeda ya. Peristiwa ini berbeda ya. Jadi Loh, orang-orangnya juga sekarang berbeda ya. Enggak, Bang. Sekarang bukan soal peristiwa, Bang. Sekarang soal yang di mana kata Yesus, suara itu tidak bisa didengar. Sementara pada waktu terjadi pembaptisan, itu bukan murid Yesus saja yang ada di situ, Bang. Orang-orang lain. Buktinya orang-orang itu bisa mendengar suara dari langit. Ya. Jadi peristiwa ini peristiwa yang berbeda ya, dengan orang-orang yang berbeda ya. Kalau orang-orang yang mendengar lain dan orang yang di Yohanes pasal 5 ini Orang-orang yang di Sungai Yordan itu orang-orang Yahudi apa bukan? Itu aja. Nah, kan semua orang Indonesia, saya juga orang Indonesia, Mbak juga orang Saya Indonesia. bertanya, Tapi kita kan orang-orang berbeda. yang di tempat pembaptisan orang-orang Yahudi apa tidak? Itu aja, Bang. Gak usah Walaupun ribet. walaupun sama-sama orang Yahudi, tetapi orang yang berbeda. Bang, Ya. sebentar dulu, Bang. Sebentar. Contoh, Ya. orang Indonesia, misalnya, Ya. terjadi pembaptisan di Kalimantan. Coba, Terus tunggu. orang, sebentar, Bang. Orang Kalimantan bisa mendengar suara Tuhan. Sementara pada waktu Yesus di Bali, Yesus mengatakan suaranya tidak bisa didengar. Itu konsisten apa tidak? Orang kayak gitu. Gimana, Abang? Gimana, Bang? Masa di daerah Kalimantan suara Tuhan bisa didengar, di daerah Bali dengan Jawa suara Tuhan tidak bisa didengar? Gimana sih, Abang?
Contoh pembagian MBG hanya di Kalimantan yang dibagikan, di wilayah lain tidak dibagikan. Adil apa enggak, Bang? Gak boleh kayak gitu dong. Itu pemikiran Jadi- apa jadinya? Nah, jadi objek-objeknya ini berbeda ya, orang-orangnya ini ya. Walaupun Saya mereka tidak sama-sama tanya orang objek, Bang. Yahudi. Abang paham Walaupun nggak? mereka sama-sama Abang, orang Yahudi. Abang, Ya, saya ya, tidak ya, tanya Mbak. objek. Ya, Saya ya. tidak tanya objek, Abang. Yang saya tanya Tuhan itu konsisten apa enggak? Ya, Ketika tentu dia konsisten. mengatakan kepada orang Yahudi yang pada waktu ada di Yohanes 5, itu katanya suaranya tidak bisa kau dengar, wahai orang Yahudi. Otomatis orang Yahudi yang di tempat lain bertanya, tapi kenapa pada waktu terjadi pembaptisanmu, orang-orang di sana bisa mendengarkan suara Tuhan? Mana keadilan Tuhan itu? Kalau kayak gitu. Bagaimana mungkin ya kalau Mbak bercerita di sana dan kedengaran sampai di wilayah Indonesia yang lain, wah, pusing telinga orang. Berarti Tuhan ini nggak konsisten dong. Nah, bukan. Murid yang mendengar suara Tuhan, sementara sembilan yang lain tidak bisa mendengar. Mbak, saya ada urusan. Nanti kita sambung lagi ya. Oke. Ya. Terima Oke. kasih ya. Terima kasih. Maaf ya kalau ada sesuatu yang mungkin tidak senang di hati ya. Ya, nanti kalau ada waktu kita bisa diskusi lagi ya. Saya ada Ya. urusan ini. Ya, terima kasih. Saya izin pamit ya semuanya. Malam. Sama. Malam. Gara-gara Bang Handi langsung sekat. Kayak gini. Kemana Bun orang tadi Bun? Ini ada mau naik nih. Saya ada urusan katanya, nggak tahu ngurus apa dia, BPJS, minta urus BLT. Ngurus bansos kan? Yang ditanya itu konsistennya. 3 muridnya bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, pada waktu Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengatakan, Yesus menerima firman dan menyampaikan kepada murid-muridnya. Kenapa nggak langsung murid-muridnya juga mendengar firman itu? Kalau bisa, toh juga tuh mereka bisa mendengarkan suara Tuhan gitu loh. Tidak konsisten. Aduh, kalau si Botrus ini nggak laku lah. Wih, enggak lah. Fik, kau sama dia nih. Halo, bos tua. Ya, hello. Bos tua, Ya, dah, silakan. Kau tanggapi. apa tuh yang mau ditanggapi? Yang tadi lah. Oh, yang kesaksian inilah anakku gitu kata bapak ya. Iya. Yaitu kesaksian. Lanjut dulu ya, Fik. Itu kesaksian Yohanes Pembaptis. Nah, terus kata-kata murid-muridnya ini dia bisa mendengarkan kata-kata tuh Bapak ini. Gimana nih? Kan yang bisa mendengar suara bapak kan orang-orang yang percaya kepadanya. Suaranya kurang keras Bang. Keras kan dikit suaranya Bang. Kok lembut kali gitu Bang? Kecil kali suaramu bro. Nanti keras dikirain maki-maki. Enggak, kecil Iya. suaranya, bukan. Iya, emang kecil gitu loh. Itu kalau orang ngomong kuat-kuat gini dikira turunkan aja kick aja lah. Nah, gitu. Enggak, Aduh, beda. Madang, lalu Itu tendensi. panas pula. Iya. Suaranya kecil, nggak Suara nyampe di lembut telinga kami. pelan, dibikin suara kuat. Bandul lah, bandul. Bandul. Rasain kau. Suaramu kecil bro. Terus masalahnya apa nih? Nah, udah kuat. Gila ki, aku masuk ngeladen nih ki. Nah, kan? Suara kuat malas meladeni. Bukan gini loh, kau tuh kadang-kadang tuh suka ngeyel bos tua. Kadang suka ngeyel gitu loh. Capek diskusi kalau ngeyel tuh capek gitu loh. Nah, kan Sini, ngeyel sini, katanya sini, kan sini. ngeyel. Coba Bang Adi aja. Ah, Bang Hadi. Lanjut Bang Hadi. Ini orang ngeyel nih Bang Adi. Lanjut lah Bang Edi udah pernah sering ketemu dia. Naikin Bang Adi. Nggak apa-apa, yang penting kan santai, tidak menghujat, itu aja. Kalau kayak gini biasa lah. Yang penting nggak ada hujatan. Kadang kalau suka mentuk nih kadang-kadang menghujat juga dia nih Bang. Walah, samanya semuanya kadang-kadang mau menghujat. Kalau menghujat ya dosanya ditanggung sendiri aja udah. Walah. Bang, tadi Yahudi yang menanggung ya. Yesus yang menanggung di tiang salib Bang, anak orang. Kalian orang Yahudi yang menanggung dosa kalian ya. Iya, enggak. Yesus orang Yahudi. Yesus bukan orang Yahudi Indonesia. yang menanggung dosa. Iya, Yesus orang Yahudi, mati Dosa kalian orang Yahudi itu, mulai Nasrani. ngeyel kan.
Orang Yahudi. Satu-satu bos tua, satu-satu. Iya, orang Yahudi Satu. yang mati terkutuk di tiang salib. Nah, terus Nah, masalahnya itu yang menanggung dosamu toh. iyalah dia Nah. menderita di kayu salib. Menderita. Siapa yang bunuh dia? Ya kau lah yang nggak percaya. Lo saya belum lahir waktu itu kok. Ya, aku pun belum lahir kok kau tanya aku. Ah, terus mau ngapain di sini? Ya nggak tahu, tiba-tiba diundang. Ya udah kok ke laut aja lah kalau gitu. Nah, kan? Udah aku bilang. Belum apa-apa. Aku pula yang dituduh yang membunuh Yesus. Loh kau yang nanya siapa yang membunuh? Ya kau sendiri tahu nggak siapa yang membunuh? Ya, tentara Romawi kali yang bunuh. Udah tentara Romawi lah, terus masalahnya apa? Ya persoalannya adalah tentara kok bisa bunuh Tuhan? Loh, yang di sini orang itulah. Itulah Kok hebatnya bisa- orang itu bisa membunuh kok- Tuhan. Kok bisa Tuhan kalah sama tentara gitu loh? Loh, emang Tuhan itu apa? Kan raja. Oh, Tuhan itu yang disembah. Siapa yang nyembah? Lu. Emang ada yang nyembah? Jadi kamu nggak nyembah Di mana Yesus? nyembahnya? Jadi kamu nggak nyembah Yesus? Di mana nyembahnya? Oh, jadi kamu nggak nyembah Yesus? Yesus yang mana sekarang? Yesus anak Maria. Anak Maria. Sekarang dia di Iya. mana? Sekarang itu kuburannya kosong, katanya terangkat ke Di mana langit. dia? Terus Di di surga mana dia? katanya, di surga. Ya udah kalau udah di langit dia duduk di tahtanya aja kita sembah. Ya berarti kau sembah anak orang. Ya kok anak orang sekarang dia di surga? Kok Memang anak Yesus orang anak lagi kau siapa? bilang? Yesus bukan anak orang. Zaman Yesus ya ya anak orang. Sekarang dia di mana? Jadi sekarang bukan lagi anak Maria. Ya masih anak Maria, cuman dia sekarang di mana? Masih anak Maria. Aduh ma. Kalau Tuhanmu masih tanah nggak usah disembah. Oh jadi kau sembah anak Maria nih. Loh, ya sekarang dia di mana sekarang? Iya Masih katanya di duduk di, sekarang. duduk di sebelah kanan yang Kalau maha dia kuasa. masih di dunia di kuburan, nggak mau aku nyembah. Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, ya udah, kau pun sepatutnya menyembah dia. Ngapain sembah anak orang? Ngapain orang di sebelah kanan, duduk di sebelah kanan, anak orang kok disembah sebelah kanan, sebelah kiri, memang bapaknya itu Tuhanmu. Kau pun nyembah dia. Berarti sembahanmu dua. Dia mau dua mau tiga, ya itu urusan saya. Oh urusanmu banyak. Keberatan kau rupanya. Ternyata urusanmu Bukan banyak. urusanmu. Ada bapak, ada anak. Terus Sembahmu berapa masalahnya sih? buat kau apa? Hanya setan yang menolak. Masalahmu adalah kau sembah anak orang. Ya kenapa rupanya kalau kami nyembah anak orang? Kenapa? Masalahmu apa? Masalahnya Maria nggak pernah nyembah anaknya. Yo, kau pula yang tahu. Kau udah kau tanya Maria. Saya tahu Nah, Maria. apa jawabannya? Apa jawabannya? Maria dulu waktu kecil Yesus disusui Yesus. Ya, terus masalahnya apa? Tidak ada masalah sama Ya dia. udah kalau nggak masalah ngapain kau bahas? Lu ya bermasalah nyembah anak Kau orang. yang bermasalah nanya terus. Tolak-tolak. Yang nggak ditulis kau ungkit-ungkit. Jadi masalahmu apa di dunia ini? Tertulis lah bro, Yesus 300 orang disusui. penonton mau pau semua gara-gara kau. Aduh mak, kau yang pau, kau yang pau gitu loh. Anak orang gue sembah. Gila kali kau nih. Tuhanmu Kau punya yang roh tahu, nggak? kami tidak, Tuhanmu bro. punya roh nggak? Iya. Aduh lo, wah, Aku tanya assalamualaikum dulu, wah. Tuhanmu punya roh nggak? Enggak, yang Aduh mak. Enggak, berarti tanah nggak Tuhan punya roh. saya Diam dulu lah kau. Ada ayatnya. Tuhan saya menciptakan roh. Menciptakan roh gigi kau. Di mana dibilang menciptakan roh? Orang dalam kurung menciptakan. Semua yang ada di muka bumi ini Di diciptakan mana Tuhan saya. ayatnya? Paling tidak dalam kurung itu ciptaan. Roh Kudus ciptaan. Akan dalam kurung. Karanganmu itu dalam kurung. Memang Al-Quran pakai dalam kurung ya? Ya nggak tahu. Kau tanya sendiri lah yang nulis Quranmu. Kau yang ngomong nulis? tak dalam kurung. Loh tuh yang dalam kurung itu apa? Dalam kurung itu kau dikarungin aja baru dibuang. Ya udah karungnya aja lah kepala kau di situ. Bacot aja. Kau sendiri pun tak menyadari Tuhan. Kok ada orang kayak gini Sabar masih sabar hidup ya? terus tua. Kok ada orang kayak gini masih hidup ya? Kami Teman-teman, milik kenapa Tuhan. orang kayak begini masih hidup ya? Biar baik datanya biar nunggu. Udah langka Bang Hadi, udah langka, udah langka. Bang Hadi izin ya. Bang Dewa, Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala izin Bangun Ya. Twitter ya Pak. Nah, itu malah. Lanjut Bang. Wah, gimana Iya. kabarmu nak? Alhamdulillah baik bang. Buset, doh. Kemana aja lo? Ada. Berbagi dong kalau ada apa-apa. Nggak ada, aman. Lanjut Aman aja ya? lanjut. Aman. Tak, bagaimana mau lanjut pusing saya ini orang ini?
Ya, Lah kalau kepala kalau bentur-benturkan kalau dia ke ubin. debat, kalau bos tua ini debat sama Ratu Pantai Selatan, itu pindah ke Pantai Utara. Ratu Pantai Selatan pindah. Salah Pantai Utara. pantai. Ke Pantura dong. Yang penting masih pantai dia, masih enak loh. Ya masalahnya pindah gitu loh. Nggak masalah, yang penting pantai. Mau Pantura, mau pantet. Dari Nora ya kan pindah ke Piki nyerah ke aku lagi jelas tak mau. Bang Andi nawarkan diri. Biar aku Bang Andi pun nyerah. Bang Andi nyerah. Bilang, oh mana ya topik kan kemana nih? Kena prank gua, kirain itu saya orang normal, ternyata orang ODGJ. Memang nggak bernyali. Bayang lain pula dibahas. Coba kita bahas harga-harga cabai aja, harga-harga pasar. Kita bahas dulu Tuhan yang di surat Toha itu. Bro, berapa harga beras 1 liter di kampungmu? Nah, tanya mamakmu lah. kau yang ditanya kau nanya orang kemana nya kau ini? Mamakmu lebih pintar itu harga cabai. Kamu juga nggak punya mama? Yo, mamaku Bunda Maria. Wih, Saudara lah sama ini ya, sama Yesus ya. Saudara Yesus rupanya nih ya. Makanya hati-hati. Aduh Mak, ternyata kita ngobrol sama saudara Tuhan. Ya, Berdosa kita ini ini. adalah kepunyaan tanah, kepadanya lah kami kembali kan gitu. Sejak kapan kau dilahirkan sama Maria? Sejak surat Toha 11. Oh, gitu. Berarti Bunda Maria merawat kau? Ya iyalah, Buset. kau kan setan. Hebat kali dia bersaudara sama Tuhan. Ya, makanya kau baca surat Toha 44 itu, kau kembali kemana? Bagaimana host ini kalau kita kembalikan aja ke pohon? Ya udah, kasih ludah nabinya biar enak, manis. Soalnya Kak, orang kayak ya turunkan aja dia ke pohon. Ya udahlah, Nanti daripada kalau harga diri apa kalian ada- hancur. Nanti kita antarkan pisang lah. Iya, ya. Selamat malam Malam. Oke, kau baca itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini lebih parah lagi nih benda ini nih. Selamat malam para pengikut Nabi pedofil. Aduh mah. Kenapa ada begitu ya? mampus kau. Kenapa ada kayak gitu ya? Belum apa-apa udah kena bom. Kenapa? ada Kau kayak- asal kau menghujat ku tembak kau, bos tua. Lanjut Bang Adi. Masalah, alah pelurunya peluru karet aja kok. Udahlah. Kenapa sampai begitu ya? Ajaran siapa itu ya? Ajaran nabimu lah. Ajaran Nabi saya seperti apa? Ya seperti itu. Seperti Pelurunya peluru apa? karet. Kalau ajaran Yesus seperti apa? Ya seperti kau, pembangkang. Kalau nggak salah ajaran Yesus kayak gini nih. Nah, coba- Bawalah semua musuhku kemari, bunuhlah mereka semua di Itu, depanku. makanya kan itu yang kalian ikuti. Kalian lebih makanya kalian mengakukan kami lebih Kristen dari Kristen. Ya udah itu dia. Jadi kau nggak percaya omongan Yesus? Loh, bukan soal tak percaya, kalian yang mengamalkan kan. Yesus bilang, berkata kalian begini, lebih dengerin. Kristen. Mana yang ekstrim? Kami lebih Kristen. Aku dari tidak membawa damai di muka bumi, melainkan apa? Melainkan pedang. Iya, pedang apa itu sekarang? Ya dia Dan pengen bunuh nenek moyang lu. Ya itu makanya itu yang ditiru nabimu, salah Lu kaprah apa dia. hubungannya sama nabiku itu? Bunuhlah mereka sebelum mengakui nama Allah. Nah, kan gitu. Kalau orang berperang itu saling membunuh atau saling mengasihi? Berperang apa sekarang? Perang di kamar tidur pun perang. Karena Jadi di satu Bible kan perang itu. karena di Bible Makanya diharamkan berbunyi minum kayak mati. gini, berbunyi begini di Bible ya. Kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Gimana prakteknya itu, Obat Bro? kau maksudnya jangan perbuat kayak gitu lagi. Jadi musuh itu dikasihi ya. Jadi doakan biar kau berubah. Dengerin dulu, Kau- itu musuh dikasihi atau dilawan? Ya dikasih lah kalau misalnya lagi nggak nggak bekerja di otaknya udah penggal aja lah kepalanya kan gitu. Bagaimana cara mengasihi musuh? Bagaimana cara mengasihi musuh? Iya. Jangan berbuat apa yang seperti yang diperbuatnya.
Contoh nih, ada Nah, contohnya kau mau kau nyekik. dengerin dulu. Kau denger dulu. Ada maling penjelasan, masuk ke kau rumahmu. denger dulu. Ada maling masuk ke rumahmu mau memperkaos istrimu. Nah, gimana caranya itu? Dikasihi ya? Dihalangi, jangan sempat memperkaos. Loh, kok dihalangi gimana? Ya Itu di situ berarti lah dikasihi gitu loh. Dikasihi kok bukan dihalangi. Jangan gitu ya, Dek. Gitu. Wih, Kalau kalau memang kalau memang Dia itu mau mau memperkaos gatal, bini kau udah sange dia. tunggu Mana nanti di peduli. surga 70 tahun tahan itu. Wah, penjara. dikasihi, kok musuh dikasihi, dikasih Ya, bini gitu. sabar ya, Dek. Nanti di surga 70 Nggak tahun. begitu. Jangan di sini. Maling. Saya kasih kau istriku, habis itu kau empat lagi anakku ya maling. Itu kan. Itu kau pikiran bodoh lah kau. Nah itu datamu di Mengasihi. Bible kucluk. Kalau mengasihi itu Tertulis di Kalau Bible kayak mengasihi itu gitu. begini, kau minta penjelasan kemana? Kasihilah Diam dulu, kau. musuhmu, doakanlah mereka yang Kan menganiaya didoakan. kamu. Jadi Jangan musuh menganiaya itu kau lagi ya. kasihi. Itu salah. Nanti di surga Jadi kau kalau beritahu. nyolong motor, nyolong mobil, kasih stnk sama PKB biar mudah Di dijual. mana ayatnya di mana ayatnya dibilang ada nyuri motor, nyuri kereta? Ada Itu ayatnya? musuh kan, itu maling kan musuh. Itu bukan musuh. Oh, maling bukan musuh, teman. Bukan musuh. Ternyata kau malingnya. Aduh mak. Ah, maling motor ini. Ini maling motor ini. Pak polisi, ada maling motor nih, tangkap. Ya udah, kasih itu. Polisi, ya itu ya kasih itu. Kau sendiri yang jawab, kau yang bingung. Ternyata ada maling motor di sini. Maling kok teman? Gimana sih kamu berteman sama maling? Otak sengklek, cemana meluruskan otak kau sengklek? Apa? Taruh dulu. Lanjut dulu ya. Pulang kau dulu, makan bubur dulu kau. Pokoknya Iki. ketawa lah kita di komen Iki. sampai bodoh semua 400 orang di sini. Udah jangan diam aja. Ada lah dia. Aku sakit loh dengan peristiwa ini. Benar loh, sakit loh aku. Apa suruh naikkan tadi? Gini, bukan masalahnya ini gini loh. Masalahnya nih kok pencuri itu dikasihi nih gitu loh. Loh, kenapa di kantor Gimana ya? polisi? Kenapa di kantor polisi malah dilepas coba? Iya, bingung juga aku loh. Makanya aku bilang, siapa yang lebih kasih berarti polisinya kasihan nengok pencurinya kan gitu. Enggak, gini loh, di Bible kan dikasihi gitu loh. Kok menghalangi gitu bahkan? Kok Iya, kalau seandainya betul kata Bang Hadi, begitu ada pencuri di rumahmu, terus dia melihat istrimu cantik gitu loh, mau diperkosanya binimu. Nah, sekarang aku tanya, Kita melihat begitu. nah, jadi dikasihi atau gimana nih? Atau dihalangi atau di apa gitu? Lihat ya dihalangi lah. Ah, dihalangi. Oh, Ya kalau nggak melihat ya udah dilakukan aja semampunya kan gitu. berarti kontradiksi dong sama Bibelmu itu. Kok kontradiksi? Kan tadi di Aduh, Mak. Kau sendiri yang ngomong tadi. Kau Kasihilah musuhmu. Nah, sekarang pencuri ini musuh atau kawan? Yo kalau kita tahu dia pencuri, kayak mana kita menghalangi? Hah? Enggak, gini loh. Kalau dia tidak Gila. Enggak, gini loh bos tua. Kasihilah musuhmu. Nah, sekarang aku tanya, pencuri ini musuh atau kawan? contoh kecil. Kalian umat Islam musuh Kristen nggak? Apa? Aduh, Mak. Bingung kali aku, Bang Dul. Ini cemana nih? Tobat. Dengar dulu. Dengar dulu. Di situ kan di Bible itu kan tertulis tuh kasihilah musuhmu. Nah, sekarang aku tanya, pencuri ini musuh atau kawan? Inilah contoh yang paling kecil. Sekarang Kristen Maca. Jangan kau kasih contoh, tinggal kau jawab aja gitu, Pak. Sekarang aku tanya sama kau, kasihilah musuhmu. Nah, sekarang aku tanya, pencuri ini kawan atau musuh? nggak usah jauh-jauh ke pencuri. Ah. Sekarang Islam itu musuhnya Kristen. Aduh, Mak, jangan kok lari ke Islam gitu loh. Kau dengar dulu lah bos tua. Oi. Aduh, Mak. Ini yang ditanya ini yang di Bible kok itu, kasihilah musuhmu. Nah, jadi pencuri ini musuh atau kawan? Loh, ngapain pula musuh? Orang dia nggak berbuat sama kita kok. Aduh, Mak. Berarti
Iya, seandainya kalau misalkan dia masuk dalam rumahmu, terus dia mencuri barangmu, nah, terus dia melihat lagi istrimu cantik kan, terus dia mau memperkosa istrimu, nah, jadi kau biarkan atau gimana? Ya kalau kulihat ke ya nggak kubiarkan. Hah? Apa? Kalau kulihat, biarkan. Kalau kau lihat nggak kau biarkan gitu, berarti kau membantah Bible gitu? Kok membantah? Otak kau yang sengklek. Wah, nggak jelas nih. Itu perintah Tuhan loh, itu perintah Tuhan loh itu. Sekarang perintah Tuhan tadi yang suruh penggalah kepalanya kau jalan. Enggak gini loh, aduh Majang. Gimana nih kau nih? Emang kau enggak mengikuti perintah Tuhan gitu? Enggak sejalan. Aduh Majang, kasihilah Tuhanmu, kasihilah musuhmu. Ya udah, kau kan musuhku. Kasihnya kau. Kenapa? Oh, jadi kau mau kasih istrimu ke aku gitu? Aduh, Majang. Jadi rela kau istrimu, jadi istrimu kasih ke aku, rela kau? Ya udah, Kak, istrimu kasih juga sama aku kan ya? Oh enggak lah, itu nggak ada ajaran kayak itu, nggak ada di Muslim, nggak ada ajaran itu, nggak ada. Tapi kalau misalkan Nggak ada ajaran itu. Hah? Nggak ada ajaran berbagi. Ya, kami Nggak ada lah, aku mana mau. Tapi kau mengatakan ambillah istrimu kan, betul? Alah, kau nggak ada. Aduh Majang, bos tua, kalau kau memberikan istrimu kepadaku, aku sih nerima aja gitu loh. Ya udah, ambil kalau dia mau. Kok pasrah gitu loh, kok pasrah seru lah. Ambil juga, nggak masalah. Terus Bagi kan gitu enak. aduh mak, berbagi. Jadi kau mau berbagi sama istrimu gitu? Berbagi juga lah. Enggak bisa. Mana bisa, Bos? Ajaran kami nggak ada istilahnya istri berbagi, itu nggak ada gitu loh. Kalau kalian itu ada. Hah? Ya makanya aku bilang di Bible kok itu kan, kasihilah musuhmu. Ya kau kasih nggak musuhmu? Hah? Ngapain aku mau kasih? Itu kan ajaranmu. Bukan musuhmu. Itu kan di ajaran ini Kristen gitu loh. Tapi kalian lebih Kristen dari kami. Kok kami? Kok kami? Berarti nggak kompak. Apanya nggak kompak? Kami lebih Kristen dari kalian. Sekarang aku tanya, kasihilah musuhmu. Ya, jadi pencuri ini musuh atau kawan? Dari kami, kau kasih nggak musuh kalian? Oh, kasih penombok sekali, kasih peninju. Itu udah pasti. Kena kasih peninju udah pasti itu. Nah, sekarang aku tanya, kasihilah musuhmu. Nah, seandainya pencuri ini kawan atau musuh? Ya kau terapkan juga itu. Mana nih ketawa? Cuma kau ya, Bang Adi. Tapi Bang Adi lebih Kristen. Aduh mak, Bang Adi kabur Bang Adi. Kabur Bang Adi. Aduh mak, sakit loh aku kalau bos tua ini sakit loh. Serius lah. Ada nggak paramek di situ? Masalahnya ini kau yang harus minum paramek gitu loh, biar waras sedikit. Nah, cemana ya? Kasihilah musuhmu gitu loh. Nah, udah kasih musuhmu, jangan berbuat seperti perbuatan yang jahat, kan itunya. Oh, berarti kau kasih gitu? Ya bukan dikasih. Jadi. Ya tapi kau kasih kan? Tapi kau kasih kan? Apanya dikasih? Alah Troy, naik aja Troy. Kau bilang Troy naik, kalau memang berani naik Troy. Nah sekarang aku tanya, kasihilah musuhmu. Nah jadi kalau misalkan orang yang mencuri di dalam rumahmu, kau kasih? Loh, kita udah tahu dia mencuri, ngapain kita kasih? Nah itu kan gini loh. Tapi kan di Biblemu itu gimana ceritanya itu loh? Kasihilah musuhmu. Penjahat, hal yang jahat kau perbuat juga yang jahat. Kemananya? Sekarang aku tanya, musuh ini kan apa sih jahat kan? Emang musuh cuma penjahat? Enggak, sekarang aku tanya, musuh ini jahat enggak? Iya, musuh itu apa rupanya? Aduh Mbak Jang. Orang baik pun ada yang musuh. Kasihilah musuhmu. Nah, musuh ini orang jahat atau orang baik? Izin ya, aku tanya dulu kau.
kategori musuh itu di mana ditempatkan? Kau banyak omong, Troy. Capek aku dengar. Ya kan? Makanya dibilang bagus-bagus sama kalian nggak bisa. Harus kreas juga. Nggak, gini loh. Kasihilah musuhmu gitu kan. Nah, sekarang musuh ini. Kasih nggak si Troy tadi? Hah? Kok kasih nggak dia si Troy, Mak? Kenapa kok tembak deh? Apanya? Tunggu dulu, selesaikan dulu aku sama kau gitu, Bang. Kalau memang mau bertanya tuh nanti sama Bang Dewa atau Bang Dul gitu loh. Gantian gitu loh. Sabar. Oh lah, kasihlah musuhmu. Nasib. Oke. Kalau kau mau naik, Troy. Boleh. Kau diskusi sama siapa? Naik. Tapi kau jangan menghujat ya. Naik. Multi. Woi. Nah, kasihilah musuhmu. Jadi pencuri ini musuh bukan? Weh, bos tua. Masih sama aku. Bang, dimi dulu bang tukang, bang. Apa, Troy? Aku mau nanya kau, kategori musuh itu ditempatkan ke mana? Apa? Kategori kata musuh itu dari mana? Ditempatkan di mana? Cocok. Aduh, Majang, di Bible itu di Bible, kasihilah musuhmu. Nah, Kalau dengar aku dulu, dengar ya. Dalam bahasa Indonesia itu kategori musuh itu ditempatkan di mana cocoknya? kok tanya aku pula? Seharusnya tuh aku yang nanya kau gitu loh. Musuh ini baik atau jahat atau apa gitu loh. Sekarang kata-kata musuh itu cocoknya ditempatkan mana? Tadi kau bilang ya. Aduh, Majang, aku tahu. Aku tahu tujuan kau tuh, aku tahu pertanyaan kau tuh, aku tahu gitu loh. Aku tahu. Nah, sekarang aku tanya, musuh ini kawan atau Sekarang aku tanya dulu, kok mulai dari tadi kau tanyakan dia tentang musuh. Sebelum engkau melangkah, dasar-dasar kata musuh itu dari mana? Dan di mana posisinya cocok dikatakan? di Bible kau, di Bible. Aduh. Ya, Biblenya apa? Jawab. Berarti kau nggak tahu SPOK dong dalam bahasa Indonesia? Tahu nggak kau? Apa PSOK? Berarti turun kalian ini nggak cocok ini SPOK pun dalam bahasa Indonesia nggak ngerti dia. Apa? Aduh, Mak. Musuh ini baik atau baik gitu, jahat atau baik gitu loh. Baik apa good gitu ya? Ini arti SPOK pun dia nggak tahu dalam bahasa Indonesia. Aduh, Mak. Botol. SPOK kau nggak mana? Ditanya musuh itu baik atau jahat, kau malah bertanya balik. Cumananya kau nih, capek aku dan kau nih, Troy. Kau memang tujuan kau memang untuk menghujat. Kau melawan aku. Mampus. Kau ditanya nanti kau udah mentok, kau menghujat kau. Natang kau. Mana? Nah, bos, gimana? Mana ada dia menghujat? Iya, memang tidak menghujat, tapi lama-lama nanti menghujat ya. Kau aja langsung baper. Alah, kau baru kenal sama si Troy. Aku udah lama kenal sama dia tuh. Begitu mentok menghujat. Kau kenal berarti saya tak kenal maka tak. Nah, udah makanya kau diam. Sekarang ku tanya, musuh ini baik atau jahat? Nah, si Troy itu musuhmu nggak? ini ada Elpran ini. Mau ditek. Epran lagi. Bang Dul, lanjutlah. Mau tembak apa enggak? Ayo Bang Vicky lah. Dibom aja, dibom. Epran ini turunkan baik-baik aja, jangan ditembak. Nah, sekarang aku tanya sama kau, bos. Musuh ini baik atau jahat? Kawan atau apa gitu loh? Nengok kondisi. Kok tengok kondisi? Cuman nanya kau nih, kalau misalkan dia curi barang di rumah kau seandainya nih, apakah itu baik gitu? Ada nggak sahabat Nabi yang memenggal kepala Ali? Aduh, Mak, jangan lari ke situ dulu. Musuh tapi kawan, mananya? Enggak, gini, Bang. Kan di situ kan tertuliskan kasihilah musuhmu, kan? Ke agama. Nah, musuh ini kawan atau apa gitu loh. Nah, terus kawan Nabi itu musuh Ali nggak? Aduh, Mak, janganlah lari ke situ dulu, bosku. Mak.
Kau jawab dulu, ini musuh ini baik atau jahat gitu loh. Ya gimana aku mau menjawab, kawan Nabi aja membunuh sahabat. Aduh mak, lalu main, lalu entah kemana-mana lagi. Jangan lari-lari dulu, bos. Jangan lari dulu. Nah. Yang musuh itu siapa di situ? Kok kau tanya aku? Yang di Bible kau ini kasihilah musuhmu, mana ceritanya? Nah sekarang ku tanya Nabi. Aduh mak, aku tanya, kau tanya balik. Ya itu. Yang kayak gini-gini lah nih, yang sering-sering bertanya nih. Sahabat Nabi yang membunuh Ali, itu musuh apa kawan? Nah, kau tanya sama Wak Munah lah, Wak Munah kau tanya. Wak Saiful kau tanya. Meninggal. Kau tanya Wak Saiful kau tanya. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.